Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sumber kita hari ini tuh intisari dari buku Who Not How. Penulisnya Dan Sullivan sama Dr. Benjamin Hardy. Buku ini katanya sih punya formula gitu ya, buat melipat gandakan hasil lewat kolaborasi. Menarik. Nah, misi kita sekarang ini mau bedah ide utamanya. Jadi ada pergeseran mendasar gitu. Dari pertanyaan yang mungkin selama ini nahan Anda, gimana sih caranya saya bisa lakuin ini? Iya, pertanyaan klasik ya. Jadi pertanyaan yang justru katanya buka pintu. Siapa ya yang bisa bantu saya? Pernah nggak Anda ngerasa kayak buntu gitu di depan tujuan besar, mikir harus tahu semua caranya sendiri? Sering banget itu kayaknya. Nah, sumber ini punya argumen kuat nih. Pertanyaan bagaimana itu justru bisa jadi borgol terbesar Anda. Mari kita bongkar bareng-bareng. Persis. Problem intinya, ya seperti yang disorot buku ini, kita tuh udah terkondisikan lewat budaya, pendidikan kita, itu selalu mulainya dari bagaimana. Oh iya, bener juga ya. Ingat aja di sekolah, kalau minta bantuan kan, wah namanya contekan. Iya, iya. Dianggapnya curang ya. Nah, jadi kita kebiasaan buat berjuang sendirian gitu. Akibatnya apa? Seringnya hasil kita ya gitu-gitu aja, biasa aja. Terus kita frustasi, nunda-nunda kerjaan, dan tanpa sadar nih, kita jadi ngecilin skala mimpi kita. Gara-gara ngerasa nggak sanggup ngerjain semua bagaimananya. Sumber ini langsung kasih contoh kuat. Michael Jordan. Ah iya, MJ. Legenda basket. Emang dia butuh bantuan juga, kirain udah jago banget sendiri. Justru itu poinnya. Di awal karirnya, sehebat apapun skill individunya, bagaimananya dia jago banget kan? Tapi dia nggak bisa bawa timnya juara. Oh gitu ya? Iya, dia baru bisa sukses besar setelah nemuin siapa yang tepat. Ada Scottie Pippen, itu mitra kolaborasinya di lapangan. Terus ada Phil Jackson, itu arsitek strategi timnya. Oke, pelatihnya ya? Betul. Bahkan dia punya pelatih pribadi juga, Tim Grover. Ini bukti loh kalau orang yang terbaik pun nggak bisa cuma ngandelin bagaimana dari diri sendiri. Fokus ke bagaimana aja tuh ada batasnya. Oke, ini menarik banget sih. Jadi daripada kita pusing mikirin caranya, buku ini nyuruh kita nanya, siapa ya yang bisa bantu saya capai ini? Atau bahkan lebih nekat lagi, siapa yang bisa capai tujuan ini buat saya? Kok rasanya hampir kayak curang ya? Mungkin awalnya kerasa gitu ya, tapi buku ini bilang, ini justru cara kerja yang lebih cerdas, lebih efektif. Kenapa? Pertama nih, nanya siapa itu kayak kita buka pintu harta karun instan. Harta karun instan, maksudnya? Ya, kita langsung dapat akses ke pengetahuannya orang lain, keahliannya, jaringannya, sumber dayanya. Hal-hal yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat kita kuasai sendiri. Bener juga. Kedua, ini efek psikologisnya kuat. Jadi energi yang tadinya mandek karena nunda-nunda, itu bisa berubah jadi energi gerak. Jadi kreativitas buat nyari solusi bareng. Oke. Dan yang paling penting, ini memungkinkan Anda buat ngebidik tujuan yang jauh lebih besar dan mencapainya lebih cepat. Gini deh, siapa itu sifatnya eksponensial, kayak perkalian gitu, melipat gandakan potensi. Kalau bagaimana yang dikerjain sendiri, itu cenderung linear, ya satu langkah aja. Kebayang sih. Selain Jordan, ada contoh lain nggak yang nunjukin kekuatan perubahan ini? Ada beberapa yang menurut saya kena banget, misalnya ceritanya Richie Norton pas remaja. Dia pengen cari uang tambahan gitu. Oke. Nah pertanyaan, bagaimana? Otomatis bikin dia mikir, wah, kerja upah minimum aja deh. Yang artinya dia harus ngabisin seluruh liburan musim panasnya buat kerja. Standar ya mikirnya gitu. Iya kan? Tapi ayahnya, nah ini ayahnya jadi siapa? Pemberi ide, nanya, kenapa nggak jualan semangka aja di pinggir jalan? Oh, jualan semangka. Iya. Dengan sedikit strategi, pinjam truk ayah, cari pasokan, ternyata si Richie ini ngasilin uang jauh lebih banyak, cuma dalam beberapa hari loh. Dan dia nggak perlu ngorbanin seluruh waktu liburannya. Wah, Itu jadi momen aha buat dia, tentang nilai waktu dan pentingnya nyari leverage, mengungkit, lewat ide atau bantuan orang lain. jadi siapa itu nggak selalu berarti kita mempekerjakan orang ya? Bisa juga dapat ide atau sudut pandang lain gitu. Next atau ya jelas orang yang secara aktif ngerjain tugasnya. Contoh lain nih, Sharon Duncan. Dia penggemar baseball, tapi ngerasa hidupnya dikuasain kerjaan banget. Oke. Dia punya mimpi, pengen nonton pertandingan baseball 3 bulan penuh bareng ibunya yang udah menua. Dia terinspirasi konsep Free Days-nya Dan Sullivan. Free days, itu apa tuh?
Itu konsepnya Dan Sullivan tentang gimana caranya kita bisa punya hari-hari bebas dari kerjaan rutin buat ngejar hal lain yang penting. Nah, buat Sharon, awalnya ini kayak mimpi di siang bolong. Mustahil. Iya, kebayang sih susahnya. Pertanyaan bagaimana bikin dia pusing 7 keliling. Tapi pas dia ganti pertanyaannya jadi, siapa ya yang bisa ngambil alih sebagian besar kerjaan saya, biar saya punya waktu luang? Jawabannya muncul. Gimana caranya? Dia rekrut seorang practice manager. Hasilnya, gila, drastis banget. 500 jam waktu kerjanya langsung bebas dalam setahun. Stresnya turun drastis, dan mimpi berharga bareng ibunya itu jadi kenyataan. Kecepatan perubahannya itu loh, luar biasa. Ini langsung nyambung ke isu yang umum banget nih, penundaan. Kita kan sering ngerasa males atau nggak disiplin ya kalau nunda kerjaan penting, tapi buku ini punya pandangan badai ya soal ini. Banget, beda banget. Dan ini salah satu permata paling menarik dari sumber ini menurut saya. Buku ini bilang, penundaan itu seringkali bukan kemalasan. Oh ya, terus apa dong? Justru itu sinyal kebijaksanaan dari alam bawah sadar Anda. Itu tandanya tujuan itu penting buat Anda, tapi di sisi lain, Anda tuh sadar kalau Anda sendiri bukan orang yang paling pas atau paling efisien buat ngelakuin semua langkah bagaimananya. Wah, Jadi, keterlambatan itu sebenarnya panggilan buat mulai nyari siapa. sadiri lebih keras ngerjain bagaimananya gitu. Justru sebaliknya, itu saatnya berhenti sejenak, terus terapkan 2 langkah kunci dari buku ini. Pertama, jadilah super jelas dan spesifik tentang apa yang pengen Anda capai. Super jelas ya. Ya, sumber ini nyaranin pakai alat namanya Impact Filter. Katanya sih bisa dicari di situs Strategic Coach yang disebut di buku. Intinya, alat ini tuh isinya serangkaian pertanyaan pemandu. Pertanyaan kayak gimana tuh? Ya kayak, apa sih persisnya proyek atau tujuan ini? Kenapa ini penting buat Anda? Hasil ideal yang Anda bayangin tuh kayak apa? Skenario terbaik kalau berhasil gimana? Terburuk kalau gagal gimana? Kriteria suksesnya apa yang jelas, yang bisa diukur? Fungsinya apa sih bikin tujuan jadi sejelas itu? Nah, ini krusial banget fungsinya. Ini maksa Anda buat pertama-tama ngejual visi itu ke diri Anda sendiri dulu. Oh oke, meyakinkan diri sendiri dulu ya. Betul. Kalau Anda aja nggak yakin sama pentingnya dan jelasnya tujuan itu, gimana coba Anda bisa nginspirasi orang lain, si siapa itu, buat ikutan? Visi yang jernih, spesifik, penuh arti, itu kayak magnet. Nanti bakal narik siapa yang tepat. Ada contohnya nggak di sumber? Ada, Lars Ulrich dari Metallica. Oh, dramernya ya? Iya, sebelum band itu jadi, dia nggak cuma bilang, pengen main musik, gitu aja. Dia pasang iklan spesifik banget di koran lokal. Iklannya bilang, drummer mencari musisi heavy metal lain buat ngejam lagu Tigers of Pantang, Diamond Head, dan Iron Maiden. Detail banget ya. Detail banget. Nah, kejelasan inilah yang narik James Hetfield. Siapa yang visinya sejalan banget sama dia? Coba kalau Ulrich nggak jelas visinya di awal, mungkin kolaborasi legendaris itu nggak akan pernah ada. Oke. Jadi langkah pertama, perjelas visi. Terus, langkah kedua apa? Langkah kedua, nah setelah visi itu jelas banget dan udah membara gitu ya di dalam diri, ya langkahnya adalah berani nanya, siapa yang bisa bantu saya wujudin visi ini? Nah, ini nih biasanya yang susah. Bener, disinilah sering muncul rintangan mental, keraguan kayak, aduh saya nggak punya duit buat bayar orang, atau siapa sih saya nyuruh-nyuruh orang, atau yang paling sering, lebih cepat kalau saya kerjain sendiri aja deh. Iya banget tuh yang terakhir. Sering mikir gitu. Nah, buku ini nekenin banget pentingnya ngatasin keyakinan pembatas kayak gitu. Tapi gimana kalau emang beneran ngerasa nggak mampu bayar? Apa buku ini cuma relevan buat orang yang udah punya duit aja? Itu pertanyaan penting. Buku ini argumennya, seringkali kita tuh ngeremehin ketersediaan siapa di luar sana. Banyak loh orang bertalenta yang justru lagi nyari visi menarik buat dikontribusiin. Oh ya, Iya, mungkin siapa itu nggak harus dibayar mahal di awal. Bisa jadi kolaborator, bisa jadi mitra bagi hasil, atau bahkan mungkin relawan yang emang tertarik sama misinya. Kuncinya balik lagi ke visi yang jelas tadi. oke, masuk akal. Contohnya Benjamin Hardy sendiri, penulis buku ini, pas mau launching bukunya, dia tahu banget butuh bantuan buat ngelola jadwal wawancara podcast yang pasti padat. Dia nggak langsung nyari orang yang spesifik ngurusin podcast. Terus gimana? Dia pakai who yang udah ada, asistennya Whitney Bishop. Tugasnya Whitney cariin who lain, yaitu Connie, yang emang ahli banget soal manajemen jadwal kayak gitu.
Hardy nggak perlu tahu gimana caranya Whitney nyari dan rekrut Connie. Dia percaya aja sama prosesnya Whitney, who pertamanya dia, dan fokus ke hasil akhirnya. Jadwal kepegang, wawancara lancar. Ini contoh bagus soal mendelegasikan pencarian who secara berlapis. Menarik ya. Konsep ini kayaknya ada dasar psikologisnya juga ya. Kayak bukan cuma soal bisnis aja gitu. Bener banget. Sumber ini ngaitinnya sama self-expansion modelnya Arthur dan Elaine Aron. Model ini bilang kalau dorongan mendasar manusia itu buat memperluas diri. Maksudnya, ningkatin efikasi kita. Efikasi, apa tuh? Efikasi itu kapasitas kita buat mencapai tujuan dan ngerasa kompeten. Nah, yang menarik nih, model ini nemuin kalau efikasi kita itu nggak cuma tumbuh dari kemampuan internal kita aja, tapi secara signifikan banget dari hubungan yang kita bangun. Oh, jadi berhubungan sama orang lain itu secara harfiah bikin kita lebih mampu gitu? Tepatnya gini, pas kita jalin hubungan yang bermakna, kita tuh secara psikologis mulai ngabungin sebagian sumber daya, perspektif, bahkan identitas orang itu ke dalam konsep diri kita. Wah, keren juga ya. Iya kan? Jadi pengetahuannya dia, jaringannya, keahliannya, itu seolah jadi bagian dari aset kita juga. Dan sebaliknya, makanya kalau kita cuma kepaku sama bagaimana sendirian, itu membatasi banget. Sumber daya kita ya segitu-gitu aja. Sebaliknya, kalau kita fokus ke siapa, itu secara instan memperluas akses kita ke sumber daya gabungan. Jadi, efikasi dan potensi kita langsung melonjak. Hubungan dalam pandangan ini, itu jalan pintas buat transformasi. Ada contoh nyatanya? Sumbernya nyebutin contoh anak asuh si penulis. Hidupnya berubah drastis, bukan karena dipaksa dari dalam, tapi karena lingkungannya berubah. Dia dapat akses ke orang-orang, siapa yang ngasih dia sumber daya dan perspektif baru. Atau contoh lain di komunitas kayak Alcoholics Anonymous atau AA. Koneksi antar anggota, dukungan siapa itu, seringkali jadi faktor penyembuhan yang lebih kuat daripada sekedar tekad pribadi aja. Ini ngebawa kita ke 4 kebebasan yang dijanjikan buku ini kalau kita terapin who not how. Dimulai dari kebebasan waktu sama kebebasan uang. Gimana tuh hubungannya? Hubungannya erat banget. Ngikutin kata Ben Franklin, waktu adalah uang. Nah, pas Anda mulai ngehargain waktu Anda, dengan cara nggak ngerjain bagaimana yang sebenarnya bisa dikerjain orang lain yang lebih ahli atau lebih efisien, Anda mulai ngebebasin sumber daya paling berharga Anda, yaitu waktu. Dan itu langsung ngaruh ke uang ya? Betul, langsung berdampak ke potensi penghasilan dan kebebasan finansial. Pakai siapa itu ngebebasin bukan cuma jam-jam fisik kita loh, tapi juga energi mental. Energi mental? Maksudnya gimana tuh? Ya, beban kognitif kita buat bikin terlalu banyak keputusan. Apalagi keputusan-keputusan kecil, sepele, ini namanya decision fatigue. Kelelahan mental karena harus terus-terusan mutusin hal-hal kecil. Oh, oke. Kayak milih baju atau mau makan apa gitu ya? Bisa jadi. Atau contoh dari sumber nih. Jacob Monty, pengacara di Houston. Lalu lintasannya kan padat banget tuh. Daripada dia nyetir sendiri, stres, capek pas nyampe di pertemuan penting, dia mulai pakai Uber. Pakai siapa kan? Iya. Hasilnya, dia hemat 90 menit sehari, datang ke meeting lebih seger, lebih fokus, lebih siap. Kualitas meetingnya naik drastis. Katanya bisa ngasilin deal 10 kali lipat. Kenapa? Karena energi mentalnya nggak kekuras buat hal sepele kayak nyari parkir atau ngumpet di tengah macet. Ah, iya kebayang sih stresnya nyetir di macet. Contoh bagus tuh soal decision fatigue. Ada lagi nggak? Ada. Benjamin Hardy lagi nih, pas launching bukunya. Buku pertama, dia kerjain semua haus sendiri. Atur jadwal, kontak media, wah pokoknya semua deh. Hasilnya, sukses sih, tapi dia capeknya luar biasa. Bisa bayangin. Nah, buku kedua, dia terapin who not how. Dia rekrut Connie, who, khusus buat nanganin semua penjadwalan podcast. Ini ngebebasin dia dari decision fatigue soal logistik. Dia jadi bisa fokus 100% ke kualitas wawancaranya. Hasilnya, dia bahkan berani naikin target jadi 600 wawancara. Sesuatu yang mustahil kalau dia kerjain sendiri. Dan peluncuran bukunya jauh lebih sukses, plus nggak terlalu nguras tenaga dia. Kuncinya berarti ada di pergeseran mindset ya. Dari ngelihat bantuan itu sebagai biaya jadi investasi. Tepat sekali. Ini krusial banget. Dan Jackson yang katanya nyetusin istilah who not how ini, dia hidup banget pakai prinsip ini. Dia punya who buat urusan rumah, namanya Mandy, administrasi bisnis, Lilian, bahkan operasional, ada Stewart sebagai COO. Ini bukan biaya buat dia, tapi investasi.
Supaya apa? Supaya dia bisa fokus ke aktivitas bernilai paling tinggi yang cuma dia yang bisa lakuin. Unique ability-nya dialah istilahnya. Unique ability ya? Iya. Dan dia pinter bedain mana masalah teknis yang ini bisa cari who buat nyelesain, sama mana masalah adaptif. Nah, kalau ini Anda adalah who yang perlu berubah atau belajar. Tapi kan mempekerjakan orang itu kesannya mahal ya. Gimana dengan contoh yang lebih ekstrim soal perbandingan biaya sama hasil? Nah, sumber ini ngasih beberapa contoh yang cukup nusuk sih. Ada Wes Sirk. Dia awalnya gagal jual perusahaannya karena nyoba negosiasi sendiri. How? Nggak punya pengalaman kan? Terus? Dia lalu belajar prinsip ini terus nyewa investment banker. Who? Bayarannya emang gede, signifikan. Tapi hasil akhir penjualan perusahaannya itu berkali-kali lipat lebih besar daripada kalau dia nekat ngelakuin sendiri. Wah, jauh ya bedanya. Jauh banget. Ironisnya lagi nih, si Wes ini pernah hampir celaka loh, gara-gara nyoba benerin AC rumahnya sendiri cuma buat hemat beberapa ratus dolar. Dia nggak baikkan nilai waktunya, bahkan keselamatannya sendiri. Ada kutipan kunci di buku ini. Kalau Anda punya cukup uang buat nyelesain masalah, Anda sebenarnya nggak punya masalah. Dalam juga ya. Ini nyorot gimana kita seringkali terlalu fokus ke biaya uang, tapi nggak baikkan biaya waktu, energi, dan terutama peluang yang hilang, opportunity cost. Nah, opportunity cost. Bisa dijelasin dikit nggak? Kadang suka denger istilah ini. Opportunity cost atau biaya peluang itu gampangnya gini. Nilai dari alternatif terbaik yang Anda lewatin pas Anda milih ngelakuin sesuatu. Contohnya si Carl Castledine. Dia CEO tapi ngabisin ratusan jam buat belajar coding, bikin website perusahaannya sendiri. Waduh, CEO belajar coding. Iya, mungkin dia hemat 1.200 pound. Itu biaya kalau nyewa web developer. Tapi berapa nilai ratusan jam waktu seorang CEO yang hilang? Biaya peluangnya jauh lebih gede kan? Dia baru benar-benar sadar pas beraniin diri rekrut manajer sales. Gajinya 120.000 pound setahun. Mahal juga ya. Awalnya kerasa mahal banget. Tapi manajer itu ngasilin tambahan profit 2,5 juta pound setahun. Baru deh dia sadar betapa besarnya opportunity cost dari ngerjain sendiri, bagaimana yang bukan keahliannya. Oke, paham sekarang. Jadi bayar who yang tepat itu sebenarnya investasi ya, buat hasil yang lebih besar di masa depan. Persis. Investasi pada waktu Anda, energi Anda, fokus Anda, dan akhirnya ya pada skala pencapaian Anda. Bisa 10x, 100x lipat hasilnya. Ini bukan pengeluaran, tapi pengungkitan. Berikutnya, kebebasan hubungan dan kebebasan tujuan. Ini kayaknya lebih dalam lagi ya maknanya. Ya, ini udah melampaui sekedar efisiensi kerja aja. Ini udah masuk ke kualitas hubungan yang kita bangun, dan gimana kolaborasi sama siapa yang tepat itu bisa memperluas makna dan tujuan hidup kita. Buku ini nekanin pentingnya bangun hubungan yang transformasional, bukan cuma transaksional. Transformasional versus transaksional. Bedanya apa tuh kalau di konteks ini? Kalau transaksional itu hubungan yang, ya ada udang di balik batu lah. Fokusnya ke apa yang bisa saya dapat dari kamu. Kalau transformasional itu fokusnya ke pertumbuhan bareng, saling memberi nilai. Sumber ini ngutip filosofinya Joe Polish. Dia ini sosok yang dikenal koneksinya luas banget di dunia bisnis. Rahasianya apa? Dia tuh selalu nanya, gimana ya saya bisa bantu mereka? Bukan apa untungnya buat saya. Dia proaktif ngasih nilai, ngasih ide, ngasih koneksi, tanpa pamrih di awal. Contohnya pas dia ngasih ide ke Richard Branson, dia terus ngerawat hubungan itu dengan tulus, nunjukin apresiasi. Secara alami, orang-orang jadi pengen bantu dia balik. Dia ngenghindarin banget mentalitas pengambil. Jadi kuncinya memberi dulu ya, bukan cuma mikir mau dapat apa. Selain bangun hubungan positif, penting juga kan buat ngehindarin siapa yang salah. Gimana caranya menurut buku ini? Penting banget itu. Sumbernya ngasih contoh Kate Gramillion. Dia punya pengalaman pahit, hampir mati katanya, gara-gara kebanyakan ngerjain house sendirian. Nah, sekarang dia jadi selektif banget. Dia punya filter ketat buat milih klien dan kolaborator. Cuma mau kerjasama yang benar-benar sejalan nilai dan visinya dia. Belajar dari pengalaman ya. Betul. Contoh lain, Chad Willardson. Dia penasehat keuangan. Dia berani loh nolak calon klien kakap, nilainya 100 juta dolar. Gara-gara dia ngerasa nggak cocok secara nilai, dan khawatir klien ini bakal ngerusak dinamika timnya yang udah solid. Wow, berani banget ya nolak duit segitu. Iya, pelajarannya.
Kita harus belajar dari pengalaman, berani bilang enggak, dan selalu posisikan diri kita sebagai pembeli. Maksudnya, kita yang aktif milih siapa yang tepat buat kita, bukan pasrah nerima siapa aja yang datang. Ini nyambung juga ya sama gagasan kalau kolaborasi itu lebih baik dari kompetisi. Betul banget. Kompetisi itu sering lahir dari mindset kelangkaan. Seolah-olah sukses itu kuenya terbatas, jadi harus rebutan. Kalau kolaborasi, itu lahirnya dari mindset kelimpahan. Percaya kalau dengan kerjasama, kita bisa ciptain kue yang lebih besar buat semua pihak. Ada contohnya lagi? Ada. Karen Nance tadi, dia kan pengen nulis biografi neneknya seorang aktivis HAM. Awalnya dia stres banget karena tahu ada profesor lain yang juga tertarik sama topik itu. Naluri kompetisinya langsung muncul tuh. Mau saingan gitu ya? Iya, tapi terus dia mikir, who, not how. Solusinya bukan bersaing lebih keras, tapi justru ngajak profesor itu buat kolaborasi, jadi co-author bareng. Oh, malah diajak kerja sama. Iya, hasilnya bukunya jadi lebih kaya perspektif, selesainya lebih cepat, jangkauannya lebih luas karena jaringan mereka berdua digabung. Dan si Karen sendiri ngerasa lebih ringan, bisa fokus ke aspek lain yang dia suka. Visi awalnya soal buku itu jadi jauh lebih besar lewat kolaborasi. Kadang kita lupa ya, banyak karya besar itu justru lahir dari kolaborasi, bukan kerja sendirian. Kita sering kejebak sama yang namanya fundamental attribution error. Itu kecenderungan buat nganggap kesuksesan besar itu datangnya dari kejeniusan satu orang aja. Padahal, coba lihat J.R.R. Tolkien sama C.S. Lewis. Oh, penulis Lord of the Rings sama Narnia ya? Betul. Mereka tuh anggota kelompok penulis namanya The Inklings. Mereka tuh saling ngasih masukan, saling dukung, saling ngasih dorongan. Tanpa persahabatan mereka dan peran saling jadi buat satu sama lain, mahakarya kayak gitu mungkin nggak akan pernah selesai atau bahkan nggak terbit. Bener juga ya. Dan siapa yang tepat itu bisa ngebuka pintu ke tujuan yang lebih besar lagi dari yang kita bayangin awalnya. Tepat, Lee Richard, pemilik klinik hewan holistik, itu contohnya. Dia berani rekrut Chrissy, talenta marketing yang luar biasa banget, meskipun waktu itu belum ada posisi yang jelas buat Chrissy. Nekat juga ya. Iya, ternyata Chrissy ini nggak cuma ngubah total pemasarannya, tapi juga nyuntikin semangat baru ke seluruh tim. Nah, keberadaan Chrissy inilah yang ngasih Lee kepercayaan diri buat ngejar moonshot. Moonshot, tujuan super ambisius gitu ya. Iya, tujuan super ambisius di bidang riset kesehatan hewan bareng visioner lain namanya Steve Crane. Jadi, siapa yang tepat itu bisa banget memperluas cakrawala tujuan Anda. Dan puncaknya nih, buku ini ngomongin soal jadi pahlawan buat siapa kita. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini mungkin gagasan paling kuat ya terkait sama kebebasan tujuan. Contohnya Mary Miller dari Janqua Janitorial Services. Perusahaannya sukses luar biasa, tapi bukan cuma karena mereka layanin pelanggan dengan baik. Terus karena apa? Karena mereka jadiin karyawan mereka, siapa utama mereka sebagai fokus utama. Mereka aktif banget bantu karyawan ngatasin masalah pribadi mereka, kayak masalah transportasi ke tempat kerja gitu. Dan yang paling penting, mereka ngasih karyawan tujuan yang lebih besar dari sekedar bersih-bersih gedung. Mereka bantu karyawan buat ngerumusin dan ngejar mimpi pribadi mereka masing-masing. Wah, keren banget ini. Kayak cerita klasik tukang sapu di NASA yang ngerasa ikut andil nyirim manusia ke bulan itu ya. Itu bata. Karyawan Janqua jadi ngerasa kerjaan mereka tuh bermakna. Mereka dihargai, mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang peduli sama pertumbuhan mereka. Hasilnya, karyawan jadi loyal banget, termotivasi, ngasih layanan yang luar biasa ke pelanggan. Bisnisnya tumbuh pesat. Dan Mary sama suaminya, Tony, ngerasa tujuan hidup mereka terpenuhi lewat kesuksesan orang-orang yang mereka bantu. Ini jadi kayak lingkaran kebajikan yang kuat banget, yang didorong sama fokus ke siapa. Luar biasa ya. Jadi kalau kita rangkum nih, pergeseran dari bagaimana ke siapa ini benar-benar bukan sekedar trik produktivitas biasa ya, tapi udah kayak filosofi hidup gitu, yang bisa ngebuka potensi kita secara eksponensial. Betul. Kita udah lihat bagaimana ini bisa percepat jalan ke 4 kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan uang, kebebasan hubungan, sama kebebasan tujuan. Semuanya nyambung dan siapa ini jadi kayak akseleratornya gitu. Nah, itu dia. Ini intinya tentang manfaatin kecerdasan kolektif, bangun tim impian mau besar atau kecil, dan fokus ke kekuatan unik kita sambil ngebiarin orang lain bersinar dengan kekuatan mereka. Ini soal transformasi diri dan hasil, bukan sekedar transaksi tugas aja.
Tepat sekali. Dan mungkin ya, sebagai penutup nih, ada baiknya Anda coba renungkan ini deh. Coba identifikasi satu area penting dalam hidup atau pekerjaan Anda sekarang yang paling sering bikin Anda bergumam, aduh gimana ya caranya ngelakuin ini? Oke. Lalu coba bayangin sejenak. Gimana kalau hari ini, khusus buat satu tujuan yang rasanya lagi macet itu, Anda ganti pertanyaannya jadi, siapa ya orang yang sebenarnya jago banget soal ini? Atau, siapa yang bisa bantu saya paling nggak buat langkah pertama aja? Jangan langsung mikir soal biaya atau kerumitannya dulu. Cukup ganti pertanyaannya aja jadi, siapa? Kira-kira nih, potensi apa ya yang bisa kebuka hanya dengan Anda berani mengganti pertanyaan itu? Pertanyaan yang kuat banget tuh buat dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga percakapan kita dan wawasan dari Who Not How ini bisa ngasih Anda percikan inspirasi buat ngedeketin tujuan-tujuan Anda dengan cara baru yang lebih membebaskan dan pastinya punya daya ungkit tinggi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.